Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Ibu dosen pengampu mata kuliah Anatomi Fisiologi Manusia, Ibu Apoteker Mira Febrina MSc, yang telah memberikan kami waktu untuk mempresentasikan hasil diskusi kami tentang organisasi sel dan proses fisiologi sel. Perkenalkan anggota dari kelompok 1. Pertama, saya sendiri, Amelia Rindra Fatihah selaku moderator, Angelika Usti, Aprila Hashim, Miftahul Adila, Muhammad Fajar Nugraha, Rizka Ananda Lutfia Putri, Fabi Febrian, dan Siti Musdalifah. Sel adalah unit terkecil makhluk hidup. Setiap organisme di dunia ini tersusun atas sel-sel yang saling berintegrasi membentuk suatu fungsi tertentu dalam tubuh makhluk hidup, baik organisme tingkat seluler maupun organisme multiseluler. Sel pertama kali dikenalkan oleh Robert Hooke pada tahun 1665 yang mengamati jaringan gabus pada tumbuhan dengan menggunakan lensa pembesar, yaitu terdapat ruangan-ruangan kecil yang menyusun gabus tersebut. Sel dapat digolongkan menjadi dua berdasarkan ada tidaknya membran nukleus atau membran inti, yaitu sel prokariot, jenis sel yang tidak dilengkapi dengan membran inti. Contohnya bakteri dan ganggang alga biru, Cyanophyta. Sel eukariot yaitu sel yang memiliki membran inti, contohnya sel hewan, sel tumbuhan, dan fungi. Fisiologi sel. Fisiologi sel adalah studi biologis tentang aktivitas yang terjadi di dalam sel agar tetap hidup. Istilah fisiologis mengacu pada fungsi normal dalam organisme hidup. Organel sel. Organel sel adalah benda-benda solid yang terdapat di dalam sitoplasma dan bersifat hidup, yaitu menjalankan fungsi-fungsi kehidupan. Retikulum endoplasma merupakan perluasan membran yang saling berhubungan yang membentuk saluran pipi atau lubang seperti tabung di dalam sitoplasma. Terdapat dua tipe retikulum endoplasma, yaitu retikulum endoplasma kasar dan retikulum endoplasma halus. Retikulum endoplasma kasar adalah mendukung sintesis protein dan menyalurkan bahan genetik antara inti sel dengan sitoplasma. Retikulum endoplasma halus berfungsi untuk sintesis lipid, glikogen, dan persenyawan steroid seperti kolesterol, gliserida, dan hormon. Yang kedua, badan Golgi berupa sekelompok kantong vesikula pipi yang dikelilingi membran. Fungsi badan Golgi antara lain: 1. Membentuk kantong-kantong vesikula untuk sekresi, terutama pada sel-sel kelenjar. Kantong-kantong tersebut berisi enzim dan bahan-bahan lain. Yang kedua, membentuk membran plasma. Yang ketiga, membentuk dinding sel pertumbuhan. Dan yang keempat, membentuk akrosom pada spermatozoa yang berisi enzim untuk memecah dinding sel telur dan pembentukan lisosom. Dan yang ketiga ialah lisosom. Lisosom merupakan kantung yang dikelilingi membran tunggal yang digunakan sel untuk mencerna makromolekul. Lisosom dihasilkan oleh badan Golgi penuh protein. Fungsi lisosom yang pertama dapat memecah atau mencerna polisakarida, lipid, fosfolipid, asam nukleat, dan protein. Yang kedua, berperan dalam pencernaan intrasel. Dan yang ketiga, berperan dalam autofagus atau penghancur organel yang sudah rusak. Dan yang keempat adalah ribosom. Ribosom berupa organel kecil bergaris tengah 17-20 mikron yang tersusun oleh RNA ribosom dan protein. Ribosom terdapat bebas di sitoplasma atau melekat pada retikulum endoplasma kasar. Ribosom berfungsi untuk sintesis protein. Pada waktu sintesis protein, ribosom mengelompok membentuk poliribosom atau polisom. Baiklah, selanjutnya yaitu ada peroksisom. Peroksisom merupakan kantong kecil yang berisi enzim katalase. Ia berfungsi untuk menguraikan peroksida H2O2 yang merupakan sisa metabolisme yang bersifat toksik menjadi air dan oksigen. Organel ini banyak ditemui pada sel hati. Kemudian, glioksisom adalah bagian badan mikro pada tumbuhan. Ia berperan dalam proses pengubahan senyawa lemak menjadi sukrosa. Kemudian yaitu ada membran sel. Membran sel berfungsi untuk melindungi sel dari lingkungan ekstraseluler dengan membatasi pertukaran antara intraseluler dengan ekstraseluler ruang fluid. Ia juga mengenali sinyal kimia yang berada di luar sel. Kemampuan ini sangat penting untuk komunikasi antara sel-sel saraf hidup, antara saraf dan otot sel, dan antara sel-sel kelenjar endokrin. Kemudian yaitu ada nukleus.
Nukleus atau inti sel ini memiliki fungsi sebagai komponen paling penting dalam struktur sel manusia. Bagian inilah yang akan memberi perintah agar sel tumbuh, matang, membelah atau mati. Inti sel juga memiliki lapisan khusus yang disebut sebagai selubung nukleus. Fungsinya yaitu untuk melindungi materi genetik di dalamnya, yaitu DNA, dan memisahkan inti sel dari bagian sel lainnya. Yang kedelapan yaitu sitoplasma. Sitoplasma merupakan cairan di dalam sel manusia yang mengelilingi nukleus. Bagian sel ini juga merupakan tempat berbagai organel sel. Semua fungsi pertumbuhan dan perkembangbiakan sel dilakukan di sitoplasma. Yang kesembilan yaitu sitoskeleton. Sitoskeleton berbentuk menyerupai benang-benang tipis dalam sitoplasma yang membentuk struktur sel manusia. Bagian sel ini berfungsi untuk menentukan bentuk sel, memungkinkan sel bergerak, serta menggerakkan organel dan zat lain yang berada di dalam sel. Mitokondria. Fungsi mitokondria merupakan organel sel yang berfungsi dalam proses metabolisme, yaitu mengubah makanan menjadi sumber energi. Dengan energi tersebut, sel pun dapat bergerak dan beraktivitas untuk menjalankan fungsinya. Yang selanjutnya yaitu vakuola. Fungsi vakuola atau versikel berbentuk seperti kantung yang berfungsi sebagai protein atau tempat penyimpanan di dalam sel, dan kantong tersebut dapat menyimpan protein, limbah, dan sumber makanan. Proses fisiologi sel. Yang pertama, sintesis protein yang merupakan proses penyusunan protein yang berlangsung di dalam inti sel dan ribosom yang menggunakan bahan dasar yaitu berupa asam amino. Tahapan sintesis protein yang pertama transkripsi, yaitu peristiwa penyalinan DNA menjadi RNA. Yang kedua, translasi, peristiwa penerjemahan kodon menjadi asam amino pada sintesis yang berlangsung di ribosom. Tahapan transkripsi yang pertama adalah inisiasi atau permulaan yang dimulai dari prometer, yaitu daerah DNA yang menjadi tempat melekatnya RNA polimerase. Yang kedua, elongasi atau pemanjangan, yaitu terjadi saat RNA bergerak di sepanjang DNA. Enzim RNA polimerase menambahkan nukleotida dari molekul RNA yang sedang tumbuh di sepanjang rantai DNA. Setelah sintesis RNA selesai, rantai DNA terbentuk kembali dari molekul RNA baru terlepas dari sekatannya. Yang ketiga, terminasi atau pengakhiran. Proses transkripsi akan berhenti setelah sampai pada terminator. Terminator adalah urutan DNA yang memberhentikan proses transkripsi. Selanjutnya, tahap translasi. 1. Inisiasi atau permulaan. Ribosom kecil mengikat diri pada mRNA dan tRNA inisiator. Ribosom melekat pada salah satu ujung mRNA. Di dekat pelekatan terdapat kodon start AUG. Kodon ini memberikan sinyal dimulainya proses translasi. Yang kedua, elongasi. Molekul rRNA dari ribosom subunit besar yang berfungsi sebagai enzim mengkatalis ikatan peptida yang menggabungkan polipeptida ke asam amino yang dibawa tRNA. Setelah itu, tRNA keluar dari ribosom. Ribosom dan mRNA bergerak dengan arah yang sama. Kodon demi kodon, peristiwa ini berlangsung sampai terbentuk polipeptida. Yang ketiga, terminasi. Elongasi akan berhenti setelah ribosom mencapai kodon stop. Triplet kodon stop yaitu UAA, AUAG, dan UGA. Sintesis energi. Mitokondria merupakan organel penting dalam sintesis energi ini. Mitokondria sering dikatakan sebagai organel penghasil energi. Proses sintesis energi ini ada beberapa tahap, yaitu tahap glikolisis yang terjadi di sitosol, dekarboksilasi oksidatif yang terjadi di mitokondria, siklus Krebs yang terjadi di dalam mitokondria, dan transfer elektron yang terjadi di kristal mitokondria. Adapun proses-proses sintesis energi, yang pertama ialah glikolisis. A. Tahap penggunaan energi. Penambahan gugus fosfat dari ATP pada molekul glukosa dengan bantuan enzim heksokinase sehingga terbentuk glukosa 6-fosfat. Glukosa 6-fosfat diubah menjadi isomernya, yaitu fruktosa 6-fosfat dengan bantuan enzim fosfoglukoisomer. Fosfofruktokinase mentransfer gugus fosfat dari ATP ke glukosa 6-fosfat, menghasilkan fruktosa 1,6 bisfosfat. Aldolase membagi molekul gula
menjadi dua molekul gula yang berbeda dan merupakan isomernya, yaitu gliseraldehid 3-fosfat atau PGAL dan dihidroksiaseton. PGAL atau gliseraldehid 3-fosfat akan menjadi substrat glikosis berikutnya. Selanjutnya yang terakhir ada tahap pelepasan energi, yaitu triofosfat dehidrogenase mengkatalisis pemindahan elektron dan H dari substrat aliseral dihfosfat ke NAD membentuk NADH dan 1,3 bifosfoglycerat. Kemudian terbentuklah ATP, kelompok fosfat ditransfer dari 1,3 bifosfoglycerat ke ADP dibantu dengan enzim fosfogliserokinase. Setiap molekul glukosa menghasilkan 2 molekul ATP sehingga terbentuk senyawa 3 fosfogliserat. Gugus fosfat dari 3 fosfogliserat dipindahkan sehingga menjadi 2 fosfogliserat oleh fosfogliseromutase. 2 fosfogliserat melepaskan molekul H2O sehingga terbentuk fosfenol pirufat kinase atau PEP oleh enolase. Pirufat kinase mentransfer gugus fosfat sehingga menghasilkan 2 ATP lagi. Yang ketiga yaitu dekarboksilasi oksidatif. Asam pirufat hasil glikolisis akan mengalami tahap kedua yaitu dekarboksilasi oksidatif atau DO. Di sini asam pirufatakan diubah menjadi asetil CoA dan menghasilkan CO2 dan NaCH2. Bentuk asetil CoA inilah yang akan masuk ke dalam tahap siklus Krebs. Siklus Krebs, pada siklus Krebs ini asetil CoA diubah menjadi KOA. Asetil CoA bergabung dengan asam oksaleosetat membentuk asam sitrat. Lalu asam sitrat diubah menjadi isosotrat dengan bantuan NAD+. Isotrat diubah menjadi ketoglutarat dan menghasilkan NADH dan CO2. Dengan bantuan NAD+, ketoglutarat diubah menjadi suksinil CoA dan menghasilkan CO-suksin. CoA dibantu ADP dan siklus kecil. CTP menjadi suksinat lalu diubah menjadi fumarat dengan bantuan FAD. Fumarat bereaksi dengan H2O menjadi malat dan malat dengan bantuan NAD. Menjadi oksalosetat, siklus terus berulang selama masih ada asetil CoA. Yang keempat ada sistem transfer elektron. Reaksi ini terjadi di dalam membran dalam mitokondria. Hidrogenari siklus Krebs yang tergabung dalam FAD, H2, dan NADH perlu diubah menjadi elektron dan proton. NADH dan FADH2 akan dirobak menjadi ATP dengan bantuan molekul oksigen koenzim. Pertama-tama, NADH dan FADH2 mengalami oksidasi dan elektron berenergi tinggi yang berasal dari reaksi oksidasi ini ditransfer ke koenzim Q dengan bantuan sitokrom. Energi yang dihasilkan melepaskan elektron yang cukup besar. ADR untuk menyatukan ADP dan fosfat anorganik menjadi ATP setelah menerima elektron akan bereaksi dengan ion H+ membentuk H2O. Pada akhirnya molekul NADH dirombak menjadi 3 ATP, sedangkan molekul FADH dirombak menjadi 2 ATP sehingga pada transfer elektron dihasilkan 34 ATP. Sintetis DNA. Ada 3 model sintetis DNA. Model konservatif mempertahankan molekul dari DNA lama dan membuat DNA baru. Yang kedua, model semi-konservatif akan menghasilkan molekul dari DNA lama dan DNA baru, tetapi tiap molekul terdiri dari satu untaian DNA lama yang lengkap dan satu untaian DNA baru. Model dispersif menghasilkan 2 molekul DNA lama dan DNA baru yang saling berselang-seling pada tiap untaian. Dengan penyampaian materi terakhir dari Siti tadi, maka berakhir pula presentasi kami dari kelompok 1 tentang organisasi sel dan proses fisiologi sel. Saya harap apa yang kami presentasikan semoga bisa dimengerti dan dipahami oleh teman-teman semua. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.